Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan Sri Handayani, yang saya hormati Ibu Guru SDN Rawabadak Utara 07. Terima kasih atas undangan yang telah saya sampaikan untuk hadir dalam diskusi diseminasi budaya positif. Tugas kami calon guru penggerak di sini ada dua, Bu Anissa dan saya ya Ibu. Dan di sini nanti kita akan belajar bersama. Jadi saya di sini bukan menggurui atau memberitahu senior atau gimana, tidak, tapi kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama, yaitu tentang budaya positif. Dan di sini perkenalkan udah kenal semua ya. Saya pribadi udah Bu Anis, saya Siti Anissa, guru kelas 5E, dan saya Bu Heni Bruningsi, kelas 6B. Dan nanti kami berdua akan berkolaborasi, bukan saya sendiri sebagai pemaparan di sini. Jadi nanti kita berdua akan berkolaborasi memaparkan disiplin budaya positif di sekolah kita di SDN RBU 07. Yang pertama akan saya serahkan ke Bu Siti Anissa untuk kita ice breaking dulu biar semangat. Seperti anak-anak kan di kelas suka tuh dengan ice breaking. Kita ice breaking dulu. Es krim juga enak ya. Ini ada beruang, Bu Mita maaf. Ya, minta tolong ibu-ibunya berdiri dulu. Kita senam. Ikuti gerakannya dan nyanyi bareng-bareng ya. Nah, tuket dulu kok masih beruang. Suaranya kalau gede, ini mah gerakan TikTok. Hari banget ya. Ini buruk semua. Habis makan kan biar lemak-lemaknya turun. I got you. Ada suara. Ya, sebelum memulainya, saya udah menuliskan kesepakatan dalam diskusi ini. Boleh ada yang ditambah, dikurang. Yang pertama itu, setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi secara penuh. Yang kelima, mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu semua, ibu-ibu guru, ada yang mau ditambah atau dikurangi nih? Sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti ada 5 kesepakatan sebelum kita memulainya ya. Ya. Selanjutnya, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi nanti kita akan dijelaskan oleh Bu Heni cara yang baik tidak memberi hukuman kepada siswa.
Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada si anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi anak itu punya dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kemarin sudah dibilang sama Pak Topik, anak itu kodrat alamnya adalah bermain. Jadi selipkan pembelajaran di kelas itu dengan permainan-permainan biar anak tidak bosan. Lanjut, budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Lanjut, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Sekarang saya mau ini buat permainan. Tuliskan dua budaya positif yang sudah Bapak atau Ibu, di sini nggak ada Bapak-bapak, hanya Ibu guru lakukan baik di kelas maupun di sekolah. Nanti saya bagikan kertas, Ibu-ibu tuliskan dua budaya positif yang ada, yang pernah dilakukan di kelas atau di sekolah kita. Silakan tulis ya. Dua apa satu? Contoh-contoh, kasih contoh. Budaya positif tadi kan udah dibilang. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Oh iya, kebiasaan yang baik yang telah dilakukan di Iya. kelas. Oh, contoh nyata tuh. Iya, yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Mita. Merah boleh ya? Boleh. Nanti saya suruh baca kok. Ini ada ratusan ya? Semua satu Kita juga. dua. Dua budaya positif yang pernah Ibu guru lakukan di kelas. Contoh, ya, setiap masuk sekolah, setiap sebelum pembelajaran pasti melakukan kebiasaan berdoa. Gitu. Jadi itu contoh budaya positif. Jadi yang pernah Ibu lakukan di kelas atau di sekolah. Iya. Jangan sama, jangan nyontek ya. Siswa nggak boleh. Pokoknya yang pernah Ibu lakukan saja. Dua ya. Kontek ya? Bu Nur, Bu Pina, Bu Sri, Bu Rini, Bu Rati, Bu Titi. Oke? Sudah semua? Kita akan buat permainan games. Kita akan mengundi. Jadi nanti yang namanya muncul, saya minta tolong dibacakan budaya positif yang pernah Ibu guru yang sudah lakukan. Ini semua kan sudah senior semua nih, puluhan tahun mengajar. Pasti kan budaya positif sering banyak yang dilakukan, ya, bukan setahun 2 tahun mengajar. Jadi pengalamannya sudah banyak. Siapa di sini yang paling lama mengajar? Bu Jara. Bu Jara pengalamannya udah senior nih, berarti dia sudah sering melakukan budaya positif.
Sudah siap? Siap. Sudah semua? Oke, kita akan mulai permainannya. Bu Titi, udah? Bu Nur, Bu Bina? Udah? Bu Nur? Oke. Oke, kita akan mulai dengan games ya, biar seru. Iya. Siapa ya yang keluar? Biasanya seneng tuh kalau keluar-keluar. Mana yang namanya Bu Dani nggak ada? Ada. Bu Bina. Silakan Bu Bina maju ke depan. Iya, iya. Silakan Bu Bina. Dapat arisan ya Bu Bina? Kita nggak ada Mita. Kurangnya Ada tuh Mita di paling atas dia. nih udah. Masuk. Budaya positif. Budaya positif yang setelah saya lakukan di sekolah itu yang pertama saya menerapkan gerakan literasi sekolah. Yang saya lakukan di sekolah seperti misalnya mengadakan pojok baca di belakang kelas. Di situ anak-anak setiap ada waktu luang atau istirahat bisa membaca di belakang kelasnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembiasaan awal dan akhir dari proses belajar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Bina. Iya. Sudah bagus ya. Adanya budaya literasi di pojok baca dan satu lagi Bu Bina. Kegiatan pembiasaan ya. Pembiasaan awal mungkin berdoa ya. Iya, berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Terima kasih Bu Bina. Lanjut. Yang kedua. Bu Yani. Bu Anda, monggo silakan. Oh boleh. Semuanya. Enggak kan? Kayaknya aja. 5 orang ya. Budaya positif yang saya lakukan di dalam kelas yaitu piket kelas sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, sholat zuhur berjamaah. Terima kasih Bu Yani. Tepuk tangan buat Bu Yani. Oke. Jadi sebelum awal pembelajaran mungkin anak-anak untuk menjaga kebersihan kita budayakan untuk piket ya Bu ya. Kita sudah punya jadwal piketnya, mungkin setiap kelas punya jadwal piketnya masing-masing. Jadi setiap anak untuk ditugaskan menjadi piket dan pembiasaan sholat. Sholat di sini adalah sholat zuhur dan sholat duha ya. Selanjutnya kita 5 ya, 5 aja. Iya, silakan Pak. Selamat datang. Ya, telat nggak apa-apa ini. Sabar, nanti ya, nanti. Buras, buras. Pembiasaan yang biasa di kelas saya lakukan adalah pertama mengucapkan salam kalau ketemu dengan ibu guru dimanapun berada. Yang kedua, kalau mereka merasa kebelet izin ke WC. Terima kasih. Terima kasih. Tangan buat Karas. Ya. Ya itu memang wajib ya, harus setiap mau izin ke belakang tuh harus izin dulu dengan guru kelasnya. Betul itu. Itu harus dibudayakan untuk sekolah anak kita ya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir. Oh udah. Oh Bu Wita mau. Oh, oke silakan Bu Wita. Tanpa di cocok ya. Lihat banget. Budaya positif di kelas yang pertama sebelum memulai belajar kita membaca doa dahulu. Lalu yang kedua, setiap anak yang di absen mengucapkan kata baik untuk memotivasi temannya. Contoh misalnya Abdul, dia akan berkata pintar gitu. Yang kedua, contoh misalnya Faris, dia akan berkata hebat gitu. Jadi untuk memotivasi anak. Pak Mita ya, berarti sudah menerapkan kata-kata bijak ya, Bu Mita ya, kata-kata ajaib ya, kata hebat, baik, tolong, apa lagi tuh yang kata-kata ajaib? Terima kasih. Nah itu dia. Terima kasih Bu Mita. Oke lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Ya. Berarti budaya positif itu adalah
Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu memunculkan anak-anak yang bertanggung jawab, penuh hormat kepada guru. Selanjutnya, tujuan disiplin positif yaitu agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini adalah lagu biasanya sudah diterapkan kan di kelas-kelas Bapak Ibu-ibu. Kayak pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan akhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang ada di SDN Raubadak Utara 07. Yang pertama adalah sholat duha. Itu mencerminkan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kegiatan berakhlak mulia, itu bersalaman, pembiasaan 5S, senyum, salam, sopan, santun. Terus selanjutnya ini berkebinekaan global pas 17 Agustus kemarin kita melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya gotong royong, itu kerjasama di sekolah untuk menghias kelas agar selanjutnya bernalar kritis, yaitu anak-anak berdiskusi bersama kelompok. Ini mandiri, kegiatan Pildacil setiap hari Jumat di SDN Raubadak Utara 07. Itu mencerminkan siswa mandiri. Ini juga kreatif, anak diminta untuk berkarya. Itu kurang lagi. Udah. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kita briefing lagi nih biar semangat. Kemarin udah buka tutup ya. Sekarang beda lagi. Maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, prok-prok, melompat, teriak hore, hore. Sampai berdiri ya, kita berdiri. Oh, jangan sekol-sekolan ya. Biasa. Bapaknya nggak disebut. Iya, bapak. Tadi nggak ada ya bapaknya. Tenang, dapat jusnya dapat dong. Dapat, tenang. Ayo. Jusnya 2. Ayo, 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, teriak hore, hore. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat.
selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Heni. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Baru jam 1:30, masih semangat ya. Oke, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar tentang teori motivasi, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, dan apa itu restitusi. Ya, di sini dipaparkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul atau tidak? Setiap manusia pasti akan menghindari ketidaknyamanan dan juga akan menghindari hukuman. Dengan untuk menghindari ini pasti akan melakukan atau berbuat sesuatu yang terbaik. Ya kan? Pasti Bapak Ibu juga pasti akan punya prinsip supaya tidak mendapatkan hukuman. Bagaimana caranya supaya saya tidak terkena hukuman, baik hukuman dengan atasan, ya kan, atau tidak menemui ketidaknyamanan dalam berteman, berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua bisa, atau dengan teman sejawat. Nah, pasti setiap manusia punya cara untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman. Itu salah satu motivasi intrinsik. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita pasti tidak munafik ya. Kalau bekerja pasti ingin mendapatkan penghargaan. Betul atau tidak? Nah, pasti ada ujungnya. Ya, bukan hanya penghargaan, pasti rasa pujian juga sudah membuat kita bangga, ya kan? Kita kalau udah dipuji kerjanya bagus, punya prestasi, apalagi dipuji dengan atasan kita, pasti akan mempunyai rasa pride sendiri ya, kebanggaan sendiri. Nah, itu dia. Pasti perilaku manusia pasti akan menginginkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sesama teman pasti ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Tapi kita menginginkan kita dihargai diri sendiri dengan orang lain. Nah, itu dia. Itu secara naluri alam ya. Pasti setiap perilaku manusia ini akan ada pada diri masing-masing. Baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang murid. Nah, jadi kita juga harus murid kita juga harus punya nih, pasti punya perilaku seperti ini. Ada juga murid yang nggak mau kena hukuman dari gurunya, betul kan? Dia rajin datang tidak terlambat, mengerjakan tugas juga tidak pernah telat, ya kan? Kemudian kalau nilainya bagus mungkin dipuji, betul nggak Pak? Nah, kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, pasti murid juga senang. Siapa di sini yang sudah nih? Pasti sudah melakukan semua ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan reflektif. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Di sini ada sebuah kasus, ya. IPA, tolong Bapak Ibu nanti saya minta seperti tadi ya, ditulis lagi ya, yang bisa menjawab. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini seperti murid saya. Dia setiap pelajaran matematika itu senangannya gambar. Tapi giliran disuruh bisa, dia tetap fokusnya gambar. Ketika disuruh maju ke depan, ternyata bisa. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau yang ini kasusnya, ketika Pak gurunya menanyakan pada Iva, si Iva malah menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba si Iva menjadi gagap. Dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku si Iva tersebut, ya, karena bicaranya gagap dan terkejut. Kalau anak langsung dikagetkan kan, tiba-tiba pasti terkejut kan. Waduh, saya disuruh nih, pasti gagap. Setiap anak pasti punya perilaku seperti itu kan. Nah, kemudian Pak Seno sebagai guru pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva itu menertawakan si
si IPA. Nah, jadi Pak gurunya malah didiemin, anaknya teman-teman yang menertawakan itu malah didiemin, ya. Kemudian si IPA yang tergagap dan malu luar biasa malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Nah, Pak gurunya malah nyuruh si IPA suruh berdiri di depan kelas, gitu. Kemudian sambil disuruh lagi sambil tunjuk hidungnya, kayak gitu perintahnya Pak guru, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, tambah seperti itu pasti anak-anak yang lain bagaimana? Nah, pasti menertawakan, pasti ada sorak-sorak lah, ada kelasnya jadi semakin gaduh, ya kan? Kemudian anak-anak malah tertawa, ada yang bercanda, ada yang ngejek, kayak salah satunya seperti itu. Melihat IPA di dalam kelas dan menunjuk hidungnya. Nah, saya ada dua pertanyaan yang akan saya lempar ke ibu guru semua. Kita akan berdiskusi bersama. Apakah yang pertama, apakah ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, mengapa demikian? Boleh mau raise hand atau kita langsung permainannya seperti tadi? Mau raise hand atau kita tunjuk? Tunjuk, ya udah kita buat permainan tadi. Oke. Langsung pulang. Oke, kita buat ya. Kita akan diskusi bersama. Gak apa-apa Bu, kita belajar bersama Bu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. Ya, kita coba. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya jawabannya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan sikapnya Pak Seno yang malah menghukum siswa tersebut. Ya. Kenapa? Kenapa? Ini kedua ya bukan? Enggak, itu ada lanjutannya. Mengapa? Mengapa ibu? Oh ya, mengapa? Karena seyogianya kita ke anak kan yang dia belum paham, justru kita semakin mendekati anak tersebut, kenapa, masalahnya apa, alasannya apa, kita cari tahu. Oke, terima kasih Bu Su. Teman buat Bu Su lagi. Ya, betul sekali. Tindakan Pak Seno ini salah satu hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu ya? Iya, mempermalukan muridnya ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini salah satu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukumannya baik secara, ada dua hukumannya. Baik secara fisik dan psikis ya. Fisiknya dia suruh ke depan nunjuk hidung, ya kan, maju ke depan. Psikisnya apa? Dipermalukan oleh teman-temannya. Nah, salah satu peran dari Pak Seno ini adalah sebagai penghukum. Nanti kita akan belajar. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, mungkin salah satu posisi Pak Seno di sini adalah posisinya sebagai penghukum karena menghukum siswanya untuk maju ke depan. Ya. Pertanyaan kedua, menurut Anda, oh tadi udah ya, bisa udah ya berarti ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA hukuman atau konsekuensi? Jawabannya ada tadi hukuman karena berupa hukuman fisik dan psikis ya. Oke, nah kita akan lanjut. Pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah, betul apa tidak? Biasanya dari guru langsung ke muridnya. Nah, jadi satu arah, murid tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Menerima saja. Tapi ada juga anak sekarang ketika gurunya hukum malah cengenges, ya kan? Senang malah dihukum. Ya, kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan.
dan pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan biasanya tadi ya bisa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh kecil. Misalnya anak murid kita tidak mengerjakan tugas. Siapa kamu yang hari ini tidak mengerjakan tugas? Saya, Bu. Alasannya apa? Ditanya, lupa Bu. Keliling lapangan 5 kali. Ya kan? Kalau zaman dulu gitu ya. Keliling lapangan 5 kali. Nah, itu termasuk hukuman secara fisik. Ya, anak suruh lari lapangan 5 kali putaran. Nah, kalau fisik, ya psikis. Biasanya anaknya tuh, kamu ini bodoh banget. Nah, ya kan? Sudah dikasih PR masih lupa aja. Nah, itu psikis ya. Langsung kena ke dalam. Nah, itu dia. Lanjut, yang kedua adalah konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi biasanya awal pembelajaran pasti ibu-ibu punya yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ya kan? Jika ada yang melanggar, pasti ada konsekuensi karena sudah disepakati, itu dia. Dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Dan konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid itu tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Pasti akan dibuat tidak nyaman. Contoh kecil, misalnya sudah terjadi kesepakatan tidak ada anak yang datang terlambat. Konsekuensinya apa kalau anak datang terlambat? Misalnya suruh piket, gitu kan? Kamu karena hari ini tidak datang terlambat, ibu tugaskan konsekuensinya kamu piket. Nah, itu kan ada jangkanya pendek. Oh ya, dilaksanakan langsung, gitu kan? Atau temennya menyobek buku temannya lagi. Nah, berarti kan ada saling tidak menghargai ya dengan teman. Berarti konsekuensinya apa? Ganti buku teman tadi yang sudah disobek. Nah, itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ya di kelas melaksanakannya secara tidak langsung. Kemudian konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ada yang ngobrol, kemudian murid tersebut kehilangan waktu bermain, maka harus menyelesaikan tugasnya karena dia ketinggalan. Nah, itu juga bentuk konsekuensi. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang harus mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan sikap guru di sini senantiasa memonitoring muridnya. Jangan sampai kesalahan itu dilakukan kembali. Nah, itu dia ya. Jadi ada kontrol diri ya dari peran seorang guru. Nah, yang ketiga, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya, tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Juga membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana yang mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen juga tahun 1996. Nah, sebentar. Jadi saya mau balik diskusi lagi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya di dalam kelas? Pernah? Pasti pernah ya? Pasti pernah melakukan, entah itu hukuman, entah itu konsekuensi, entah itu restitusi. Nah, iya. Di sini ada 3 contoh. Saya akan berikan permainan lagi. Ada 3 topik. Yang pertama,
lapangan 3 kali putaran. Menurut Bapak Ibu, topik yang pertama ini bentuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, betul. Ya, hukuman. Tepuk tangan buat Bu Titi. Ya, termasuk hukuman ya, karena ada hukuman fisiknya yaitu lari lapangan 3 kali. Nah, itu dia. Yang kedua, ini tadi ya, saya minta kasih contoh. Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Berarti konsekuensi tadi ya. Berarti harus saling menghargai menurut kesepakatan. Ya, lanjut yang ketiga. Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up. Hukuman, teman-teman buat bicara benar. Termasuk hukuman ya, karena harus push up. Itu juga udah mengeluarkan fisik ya, betul. Lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita pasti akan miliki ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul apa enggak? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa sih? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kebutuhan bertahan hidup berarti makan, betul. Terus minum, ya kan? Kebutuhan pokoknya terpenuhi, ya seperti itu. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Betul atau salah? Nah, murid juga sama seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini apa? Tidak terkekang, betul Bu Jana ya. Jadi murid kita juga jangan dikekang, biar bebas. Apalagi sekarang merdeka belajar. Murid itu suruh merdeka belajar ya kan. Kemudian kesenangan. Kesenangan berarti senang-senang, hidup apa ya? Bersenang-senang, gembira, betul sekali. Nah, nggak stres dalam belajar. Nah, itu kurikulum merdeka mengajarkan anaknya belajar dengan gembira, ya kan, bermain. Nah, kita sekarang semua pendidikan kurikulum merdeka ini harus berpusat pada murid. Jadi menghamba, ada kata namanya menghamba murid. Nah, menghamba murid di sini adalah kita memenuhi kebutuhan dari murid kita sendiri. Gitu. Jadi murid kita penuhi proses pembelajarannya, kita penuhi cara belajarnya, kebutuhan dia bersenang-senang dalam belajar. Nah, itu kita harus penuhi juga. Salah satunya yang terakhir adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini berarti kita harus pintar-pintar sebagai guru nih. Apalagi sekarang sudah revolusi industri 4.0 ya. Ya itu, 4.0 ya. Semua guru tuh sudah harus bisa mengembangkan pembelajaran yang menggunakan IT, ya kan, sudah bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus bisa menguasai dalam bentuk proses pembelajaran di kelas kita, supaya kelas kita juga tidak monoton, ya kan, anaknya juga senang, gembira. Nah, lanjut ke posisi kontrol restitusi yang tadi saya bilang. Kita sebagai seorang guru itu biasanya melakukan 5 peran, ya kan? 5 peran di sini ada peran penghukum. Tidak munafik ya, pasti setiap guru pasti pernah melakukan peran sebagai penghukum. Betul atau salah? Ya kan? Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, peran kita sebagai teman. Jadi kita sebagai guru juga bisa mempunyai peran sebagai teman. Yang keempat, peran sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah peran sebagai manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu peran masing-masing. Nah, yang pertama adalah peran sebagai penghukum. Nah, di situ guru berbuat. Misalnya kalau penghukum, biasanya guru tuh menghardik. Kamu ini nakal sekali ya. Udah ibu bilang jangan berantem, masih saja berantem. Kamu anak siapa ya? Menghartikan gitu kan. Kemudian menunjuk-nunjuk ya kan gitu, sudah bodoh biasanya seperti
seperti itu ya. Kemudian suka menyakiti juga, suka menyindir, betul apa salah? Iya kan? Kemudian pembuat yang selanjutnya, guru berkata nih, perkataan kalau misalnya seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, bisa aja tuh gurunya mau ngapain tuh, saya akan hukum kamu, suruh lari lapangan, saya hukum kamu nanti, suruh apa, nah seperti itu ya. Kemudian hasilnya, nanti siswa pasti akan memberontak, betul nggak? Siswa itu bukannya tambah bener, malah tambah nakal, pemberontak, jadi pendendam, ya kan? Ada loh sekarang di berita-berita yang siswa yang membunuh gurunya ya, membacok gurunya gara-gara nilainya kecil, katanya gitu. Nah, kemudian yang peran kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya si guru nih berceramah dulu nih, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kata-kata yang guru biasanya gini, kamu sudah mengecewain bapak dan ibu ya. Biasanya gitu kan, seperti kemarin lah kasus di anak saya, kamu tuh ya udah ngecewain bu guru gitu kan, karena berantem mulu. Nah itu pasti saya lakukan kan. Nah itu namanya pembuat rasa bersalah gitu kan. Jadi anak merasa oh iya ya, saya sudah melakukan kesalahan. Dan biasanya anak ini juga pinter apa? Menyangkal, pinter lagi, berbohong, kan ngelakuin lagi, melakukan lagi, seperti itu. Padahal kita sudah merasa posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah biasanya ini sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah biasanya peran kita juga sebagai teman gini nih, ayolah kerjakan, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, tolonglah jangan berisik, nanti ibu diomelin oleh kepala sekolah. Nah itu sebagai teman. Nah konsekuensinya nanti anak jadi membuat ketergantungan karena kitanya berperan sebagai teman gitu. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau di sini adalah guru menghitung dan mengukur. Nah biasanya guru berkata, apa peraturannya kalau kamu melakukan pelanggaran, terus apa yang konsekuensinya kalau kamu sudah melanggar, sanksinya apa. Nah seperti itu ya. Kemudian apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi nanti kalau kamu melakukan hal seperti itu. Nah itu adalah pemantau. Biasanya hasilnya nanti seorang anak akan merasa saya diawasi nih gitu sama guru saya gitu kan, dan saya tidak akan melakukan perbuatan kembali seperti itu. Kemudian manajer ini adalah biasanya mengajukan banyak pertanyaan. Biasanya apa yang kita yakini, apakah perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian apa lagi Bu Adesi? Apalagi ya, apa yang tindakan yang akan kamu perbaiki setelah kamu melakukan pelanggaran. Nah itu biasanya di sini malah lebih bagus, akan membuat hasil dari peserta didik adalah menguatkan karakter si anak. Mungkin menguatkan karakter di sini adalah karakter yang bisa bertanggung jawab, disiplin. Jadi anak lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Nah itu dia adalah posisi kita sebagai seorang guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu guru semua. Apakah semua dari peran itu pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Nah rata-rata sebagai apa? Bicara? Sebagai apa? Sebagai apa ya? Boleh bicara ini. Manajer. Monggo sehat ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang sering saya lakukan itu sebagai manajer ya, penasehat. Supaya dia tidak berbuat seperti itu lagi. Seperti itu. Kalau menghukum saya rasa saya belum pernah menghukum anak ya, seperti itu. Nah kalau sebagai teman itu saya selalu seperti itu teman. Jadi saya selalu mengajak anak itu supaya dia menganggap saya itu sebagai temannya dan dia bisa mengaku apapun kepada saya. Hanya itu. Terima kasih Bu Jara. Yang lain mungkin Bu Titi?
Pernah melakukan posisi sebagai apa? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kelas saya lakukan semuanya. Ya, saya jujur pernah ada kata penghukuman, terus memotong merasa bersalah, bahkan saya pernah menjadi teman atau sahabatnya dan pemantau bahkan manajer. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Titi dan Bu Jara. Ya, kita semua pasti akan melakukan 5 peran tersebut ya, nggak munafik. Saya juga pasti pernah menjadi penghukum, saya juga pernah menjadi seorang pembuat rasa bersalah, teman juga, manajer juga, semua pasti akan melakukan. Tapi ini lebih baik untuk kedepannya, mungkin peran-peran yang negatif kita akan kurangi, gitu ya, sebagai yang penghukum dan pembuat rasa bersalah kita akan kurangi. Yang lebih baik lagi adalah posisi kita sebagai manajer, itu dia. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin saya dengan Bu Anis sudah memecahkan kasus ceritanya, kasus murid yang sering terjadi di SDN Rawa Badak Utara 07 dan kita angkat. Kita akan kasus tersebut dan kita akan buat pemecahan masalahnya. Nanti ada bentuk video, nanti bisa dilihat. Jadi kita mengangkat kasus-kasus yang anak sering lakukan. Nah, lanjut. Nah, ada proses 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti setiap anak pernah melakukan kesalahan. Nah, semua perilaku itu, kesalahan mereka itu pasti ada alasannya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam diri anak pasti punya motivasi internal. Dan kita akan tanyakan, apa keyakinan kamu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, lanjut. Nah, ini adalah proses segitiga restitusi tadi. Yang pertama paling bawah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Nah, setiap anak pasti punya kan? Tidak ada anak yang diam, ya kan? Pasti semua punya tingkah dan perilakunya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya kamu tentu punya alasan mengapa anak tersebut atau kamu melakukan tindakan seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Terus apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kasus dari kelas saya sendiri. Kemarin saya ambil videonya. Jadi anak RBU 07 itu paling senang kalau mengolok-olokkan atau mengejek nama orang tua, ya kan? Nah, di sini ada sebuah kasus ceritanya. Di jam istirahat terjadi perkelahian antara Rafa dan Sabit dikarenakan Sabit mengolok-olokkan nama orang tua sehingga si Rafa terpancing emosinya. Ceritanya lagi ngobrol, ya. Ternyata kata-kata orang tua. Nah, emosi tuh si Rafa dengan si Sabit. Nah, ini kasus yang pertama. Pasti anak-anak kita pasti seperti itu ya. Kata-kata orang tua, termarah, terberantem, ya kan. Nah, ini adalah skenario pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya wawancarai muridnya. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya dulu. Kurang kencang ya? Ditanya dulu, baru ditanya validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu marah? Kan gitu, ditanya alasannya.
kurang kencang ya. Jadi mungkin segitiga restitusi ini kalau di SMP itu bimbingan bimbingan konseling. Nah, iya betul, setiap kasus masukkan langsung ke guru BP. Nah, di dalam guru BP itu pasti ditanya, kenapa kamu melakukannya, nak? Terus apa yang menurutku salah, ya kan? Terus tindakan apa yang akan kamu perbaiki? Pasti seperti itu kan? Nah, tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Dengan melakukan segitiga restitusi ini, pasti tujuannya untuk apa? Satu, mengidentifikasi masalah. Selain itu, memecahkan masalah. Dan selain itu, menindaklanjuti. Selanjutnya, tujuannya, betul itu semua urutannya betul. Masalah, memecahkan masalah, menindaklanjuti. Selanjutnya, pasti ada hasilnya. Mencari solusi. Dan selanjutnya, terakhir, tujuan akhirnya adalah merubah karakter. Benar sekali, tentang buat Bu Titi. Ya, jadi anak itu yang tadinya karakternya perilakunya negatif, setelah itu berubah jadi positif. Nah, itu tujuan akhir dari segitiga restitusi. Nah, ini kasus kedua di kelasnya Bu Anis. Jadi di sajak belajar langsung nih siswa tidak menggunakan sepatu. Pasti ada ya. Apalagi kalau habis sholat duha atau habis sholat zuhur, itu anak nggak mau pakai sepatu setelah belajar. Nah, itu adalah contoh kasus dari kelasnya Bu Anis yang tidak menggunakan sepatu. Nah, ini adalah pemecahan masalahnya. Nah, itu dia pemecahan masalah dari kelasnya Bu Anis. Rata-rata nanti tujuan akhirnya adalah membuat karakter siswa menjadi perilaku yang positif ya, yang lebih baik. Nah, lanjut di sini tadi dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita review singkat tentang keyakinan. Keyakinan kelas, pasti semua kelas di kelasnya sudah ditempel ya. Keyakinan kelas masing-masing. Sudahkah Bapak Ibu semua yang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah? Keyakinan kelas itu apakah dibuat Bapak Ibu sendiri atau berdiskusi dengan siswa? Iya, berdiskusi dengan siswa. Jadi kesepakatan kelas jadinya ya. Jadi keyakinan kelas ini lagi Bu yang Anis. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Betul sekali. Ya, jadi kenapa keyakinan kelas? Ada yang mau kasih pendapat lagi? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Tadi jawaban Bu Titi sudah benar. Karena peraturan mengikat atau terikat ya. Di sekolah kita ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas ya, pasti ada. Nah, itu tata tertib itu termasuk apa? Peraturan ya. Karena peraturan mengikat. Nah, itu dia. Mengapa tidak keyakinan kelas? Adakah jawaban lain? Nah, betul sekali. Dengan peraturan pasti anak merasa terbebani. Betul. Selain itu? Lebih modern bahasa. Lebih modern bahasanya. Betul. Selain itu, ya, top. Dah. Selain itu? Kalau peraturan itu dia searah. Ya. Dulu, tapi kalau keyakinan kelas dia paham lah. Ya, setuju dengan Bu Rani. Kalau peraturan itu satu arah, dari guru langsung tata tertib tadi ya, terikat katanya. Kalau keyakinan itu dua arah, karena siswa diajak
membuat, ya kan, berdiskusi. Ya, lanjut. Nah, betul. Salah satunya lebih memotivasi anak. Pokoknya apa untuk kelas kita ini, ya kan? Gitu. Jadi keinginan anak lah kalau keyakinan kelas itu. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi. Nah, tadi ya kata Bu Titi ya, memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Biasanya kata tadi peraturan tertulis kan. Nah, kemudian tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di balik dari keyakinan kelas itu ya, peraturan tersebut. Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, gitu kan? Siswa suruh berdiskusi menuliskan peraturan kelas misalnya. Nah, dalam peraturan tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu tidak diusahakan tidak menggunakan kalimat yang negatif. Contoh, kalimat negatif itu tidak ada kata tidak atau jangan. Betul sekali. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Diusahakan adalah menggunakan kalimat yang positif. Contoh, anak-anak menulis datang tepat waktu. Nah, itu cakep tuh. Terus kedua, menghargai teman. Nah, menghargai teman di sini banyak. Maksudnya nggak boleh ngejek, nggak boleh bully, nggak boleh segala macam. Nah, itu contoh dari keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat atau kata yang negatif, harus menggunakan kata yang positif. Lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas yang saya buat, kelas 6B. Yang pertama itu menghormati. Yang menghormati di sini adalah semua siswa diharapkan menghormati satu sama lain, guru dan semua warga sekolah. Nah, kita juga dibudayakan 5S kan? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Berarti kita harus sopan juga. Komunikasi di sini semua siswa diharapkan bersikap sopan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kehadiran juga siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap kelasnya. Jujur. Nah, kalau misalnya membuat kesalahan itu harus mengakui kesalahan ya. Partisipasi, yaitu semua siswa harus aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan saling menghargai, tidak melemparkan lelucon yang berlebihan yang mengarah ke perundungan. Ya, alhamdulillah siswa kita rata-rata ada juga ya yang perundungan kayak kata-kata. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, ini adalah keyakinan kelas 5E. Ya. Ini adalah keyakinan kelas 5E. Hampir sama. Yang pertama itu kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap kelas. Yang kedua, menghormati semua siswa yang diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua warga sekolah. Yang ketiga itu jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Yang keempat, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, saling menghargai. Tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Itu aja. Pasti semua ibu-ibu di sini udah bikin ya semua ya. Yang paling utama keyakinan itu untuk siswa pasti satu, datang tepat waktu, gitu kan. Yang kedua, saling menghargai sesama. Pasti itu semua dilakukan hampir sama ya saya dengan Bu Anis ya. Lanjut. Nah, sini saya akan buat permainan lagi. Tadi saya sudah menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan jawab dari 5 pertanyaan kekosongan itu di kertas tadi, post-it tadi. Nomor 1 jawabannya apa? Ayo. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Ya, tulis Bu di kertas post-it tadi. Tadi mana kertasnya? Iya. Siapa tahu kan ada yang ngantuk
tadi apa ya, saya nggak dengar Bu Eni ngomong apa ya. Kan gitu kan. 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ayo, tadi 5 kebutuhan dasar tadi udah dijelasin di awal. 5 kebutuhan dasar manusia. Titik. Nomor 1 apa tadi? Silakan, jangan kasih contekannya. Cinta dan kasih sayang. Enggak ada ya. Nanti diundi Bu Titi diem. Dapat apa gue? Tadi aja udah minta sama gue. Yang ketiga silakan. Celengan. Aku puasa. Tadi ada 5 loh. Ada 5 tadi kebutuhan dasar manusia apa ya? Masih ingat? Aku senengan buat cinta kasih sayang. Tahan hidup nomor 5. Bu Titi difotoin jadi ingat. 5 kebutuhan dasar tadi di awal. 3 ke mana? Apa sih bisa? Apa sih penusak? Sindu sarana. Itu penghargaan. Apa ya? Iya, biar pada mikir kan. Oh iya, tadi apa ya? Enggak di Google nggak apa-apa. Tulis 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Apa sih 4? Pintu usaha. Pintu ada jongnya loh. Penghargaan. Iya. Iya, di bilang penghargaan tadi nomor 3. Bukan, ada E-nya 2. Iya, ada zong, katanya ada zong. Nomor 3 itu. Nomor 3 ada zong. Salah. Ya kan dibilang ada zongnya loh ya. Dapat hadiah ya? Ayo, udah? 10. Nomor 3, 4 apa? Apa itu celengan? Celengan. Orang kedua. 4 enggak tahu mana. Kebutuhan hidup. 5 kebutuhan. Ya, 5 kebutuhan dasar. Terletak ya, nomor 3 terletak ya. Hah? Ada double itu kebebasan. Kan dibilang ada zong. Kan tadi Bu dibilang ada zongnya ya. Kebahagiaan. Fun tadi fun. Pan. Fun. Oh, power apa penguasaan? Tuh berarti ingat tuh, masih ingat tuh. Ya. Ya, udah selesai? Ya, Bu Titi coba. Yang pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat penguasaan, yang kelima bertahan hidup. Tepuk tangan buat Bu Titi. Betul semua ya. Yang pertama adalah kesenangan. Kedua cinta dan kasih sayang. Ketiga kebebasan. Keempat penguasaan. Kelima bertahan hidup. Tepuk tangan. Berarti menyimak ya. Iya, selamat datang Bapak-bapak. Ayo kita lagi mau main nih. Main kuis. Sekarang urutkan. Tadi dalam langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Coba urutin. Urutannya diurutin, nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana, nomor 4 mana, dan nomor 6 mana. Ayo. Aduh, bahasa. Yang ini berdiskusi. Yang paling bawah tuh. Apa sih? Nih, ini ada yang pertama berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, mencari peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Satu itu. Nomor 1 yang mana? Berdiskusi. Tidak sepakat. Yang 1, yang bawah. Kayak berdiskusi deh, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nomor 1 berdiskusi memunculkan peran. Ya betul Bu Rati. Nomor 1 adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Betul, itu nomor 1. Nomor
peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Betul. Nomor 2-nya? Diskusi mengenai peraturan. Kan tadi udah berdiskusi. Apanya Pak? Diskusi mengenai gambaran perilaku suruh urut. Itu udah ada kunci loh. Peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Iya betul. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Tadi kan kita bilang kan, mengubah jadi kalimat yang positif. Betul. Tulis Muanis. Nomor 1 kan saya. Nomor 2. Nomor 3-nya? Tinjau ulang. Nomor ini. 1, 2. Nomor 3 yang mana? Gedein lagi Bu Anis. Iya, nomor 3 itu tuh. Bawah. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Meyakinkan. Ini tepuk tangan buat kakek. Yang nomor 3 adalah meyakinkan setelah apa itu? Mana Pak? Tinjau kali. Bukan itu apa tuh? Ini mau Mencari ya. Betul. meninjau ulang kali. Kok keyakinan? Kan abis peraturan menjadi kalimat positif, dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Itu yang nomor 3. Tuh, nomor 4 yang mana? Gede lagi Bu Anis. Nomor 4 meninjau kali. Ayo. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian peraturan itu akan diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah itu mencarikan peraturan yang menjadikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu Meninjau ulang. berdiskusi, betul. Berdiskusi dengan warga. Kelas. Ada 2 tuh yang bawah. Yang mana? Ayo yang mana? Yang mana? Berdiskusi yang mana? Diskusi mengenai Setelah selesai ke nilai kebajikan, lanjut ke diskusi. iya itu yang di atas ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang nomor 4. Setelah itu Meninjau. berdiskusi lagi ya. Meninjau dong. Meninjau dong. Meninjau dulu. Meninjau dulu. Ya, ini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir baru kita diskusi. Benar. Terakhir nomor 6 yang tengah. Saya pulang. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan dulu dengan siswa atau dengan murid. Yang kedua, tadi peraturan yang sudah ditulis oleh murid dirubah menjadi kalimat yang positif tadi. Tidak ada kata tidak, jangan, seperti itu ya. Kemudian mencarikan nilai-nilai peraturan itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi lagi mengenai gambaran perilaku apa sih yang diinginkan setiap murid di kelas kita, ya kan? Itu dengan keyakinan kelas. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan anak siswa. Kemudian berdiskusi mengenai peran dan seluruh warga kelas. Nah, satu lagi, kita permainan lagi, satu lagi. Nah, sekarang di sini ada nilai kebajikan atau keyakinan yang akan diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Ada 3 nilai kebajikan. Yang pertama adalah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Apa nilai kebajikan yang diangkat dari masalah yang pertama? Ayo. Setiap murid mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Berarti nilai kebajikan apa? Contoh nih seperti ini. Tidak saling mengejek, tidak saling mengolok-olokkan. Berarti nilai kebajikan yang diambil adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini ada mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Berarti nilai kebajikannya adalah Jawab. bertanggung jawab. Tepuk tangan buat Mbak Kelani. Baru datang langsung connect ya. Padahal materinya udah lewat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran, disiplin, kesadaran dan disiplin, betul ya. Tepuk tangan. Diselipin.
Yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan kata-kata kasar. Pembiasaan sopan santun. Akhlak baik. Apa ayo? Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Tidak saling mengejek tadi yang contoh saya. Saling menghargai ya. Silakan ditulis Bu Anis. Tadi yang pertama adalah apa Pak Ustaz? Bertanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran, disiplin dan kesadaran. Yang terakhir, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, tuh. Kamu jawab nih. Oke, sudah permainan terakhir sudah selesai. Baik. Jadi tadi kita sudah belajar bersama ya tentang kita refleksi lagi ya. Sekarang kita akan refleksi. Ini sudah terakhir, ini udah poin terakhir. Kita akan refleksi untuk Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah belajar tentang budaya positif, terus teori motivasi hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian pemecahan masalah dengan segitiga, restitusi, kemudian keyakinan kelas terakhir ya, keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Saya minta Bapak Ibu semua menuangkan apa manfaat dari kegiatan kita hari ini. Tolong tuliskan dalam podcast tadi. Itu sebagai refleksi buat saya dan Bu Anis ya. Nanti akan dikasih lagi ya Bu Anis. Jadi tuliskan manfaat dari kegiatan pada hari ini, apa yang sudah didapat dan apa yang akan dilakukan setelah ini, atau buatlah refleksinya dari kegiatan ini. Ya, umpan baliknya buat saya dengan Bu Anis. Monggo silakan ditulis, yang masih ada ditulis di kertas. Silakan Bu Jara, kasih umpan balik buat kita ya, refleksi dari pembelajaran bersama-sama kita hari ini. Buat saya dengan Bu Anis. Di sini nanti akan ada penerus saya, ada Bu Anis selanjutnya, ada Bu Titi, ada Bu Rani, ada Bu Mimit, ada Bu Rati, semua Bu Nur, penerus. Pakai Rani, yang ya silakan. Itu kan dikasih. Udah. Bukan, tulis surat refleksi. Itu kertas tuh Bu Anis. Ditulis Bu Jara, umpan balik buat saya dengan Bu Anis, apa yang sudah buat refleksinya. Ini kalau bisa pemaparannya harus di dapur desa. Udah dikasih. Aduh, itu bagus ya. Disponsori oleh. Kalau sudah nanti saya kumpulkan. Bu Rati udah? Udah, Bu Rati? Di sini buat saya. Mau dibacain? Enggak. Udah tulis belum Bu Rati? Tulis dong. Nanti kan ini dimasukkan. Tulis ada namanya. Ditulis nama. Ditulis namanya. Ya, ini kan nanti akan dimasukkan. Ya. Kan buat dia. Bukan. Ini kalau dilaporin loh gua. Ya. Habis dari dapur desa boleh. 11 hari.
Ayo Bu Rati, tulis Bu Rati. Tuliskan umpan baliknya dan refleksinya. Umpan balik buat saya, dengan Bu Anis. Itu tuh bapak yang bang absen. Aku belum absen. Udah selesai? Dikasih nama ya? Iya, dikasih nama. Nanti kan dipotoin, masukin di tugas saya nanti. Udah jago. Bener Bu. Refleksi jangan nyontek dong. Dan sini, yang sudah. Sini Bu Anis. Udah dikasih nama? Udah, makasih. Ya? Sudah semua? Tinggal Pak Andi, udah belum? Nulis kan Pak? Bapak nggak punya teman balik ke saya. Tulis dong Pak. Cabang. Oke, sambil menunggu Bapak-bapak menuliskan umpan balik dan refleksi untuk saya dan Bu Anis. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam diseminasi budaya positif dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya dengan Bu Anis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, kerjasamanya, kolaborasinya. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang terfavorit, termotivasi untuk siswa-siswi didik kita ya, Bapak Ibu semua ya. Untuk yang terakhir, tadi kan belum ada sambutan nih dari Mbak Sugandi karena belum datang, berarti Bapak memberikan sambutan untuk kegiatan kita. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman rekan guru di Rewa Utara 07 dan yang saya anggap luar biasa rekan kita ini, dua orang dari RB 07, Ibu Heni dan Ibu Anis. Semoga rekan-rekan yang lain, utamanya yang merasa muda, bisa mengikut jejak dua orang rekan kita ini, sehingga bila perlu yang muda-muda semuanya adalah CGP, dia jadi GP, kan gitu ya. Dan tidak ada batas minimal kalau tidak salah, siapapun bisa menjadi CGP, tapi umur yang menentukan. Saya sebenarnya siap kalau memang ada, tapi ternyata umur 50 ke atas nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi saya mau daftar bagaimana, orang syaratnya aja udah gagal gitu. Tapi buat yang di bawah 50, apalagi di bawah 40, ya silakan terbuka lebar. Kita selalu mendukung. Nggak usah khawatir dengan masalah dukungan sekolah. Paling yang dikhawatir adalah dukungan finansial ya. Kalau cuma silakan monggo, tak support pasti, tapi kalau finansial pikir-pikir dulu. Gitu. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini pertemuan yang kedua ya Bu. Ya. Yang minggu lalu di ruang kelas 5-nya Bu Anis dan sekarang di ruang guru.
Mudah-mudahan hal ini ada manfaat bagi dua orang CGP maupun kita, karena nanti yang mau meneruskan ini, yang menjadi penerus-penerus berikutnya sudah paham salah satu langkah-langkah yang dihadapi CGP, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan menjadi GP. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya, arahannya, dukungannya. Sebagai penutup, saya mohon untuk Bapak Ahmad Kelani untuk menutup dengan doa kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini mendapatkan banyak manfaat bagi kita semua. Silakan Bapak Kelani. Masih ada lagi nggak nih? Masih ada apa? Tadi kan masih kebagian. Nggak ada lagi nih? Nggak ada, udah. Alhamdulillah. Ya baik teman-teman, ini yang kedua kalinya kita mengadakan seperti ini bagi Bu Hemi dan Bu Anissa, mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan dapat yang terbaik lah. Yang belum menyusul nanti Bu Mita, Bu Rati, Bu Titi, ya saya doakan, saya hanya mendoakan saja. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'an kulli sahbihi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'man hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakfi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ahmad Kelani yang sudah memberikan doanya. Sekali lagi saya berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri berdua ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati hidangan seadanya ya Bapak Ibu.